Kunjungan delegasi Kenya dan Bangladesh ke Kota Madiun. Pasar murah hingga pengawasan pungli dan peredaran rokok ilegal di Kota Madiun. Kirap Pemilu 2024 serta event lomba polisi cilik di Kota Pendekar. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun baru saja menjadi lokasi studi delegasi Kenya dan Bangladesh terkait pelatihan peningkatan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Sambutan hangat pun diberikan kepada tamu delegasi dua negara tersebut. Tak hanya belajar, Wali Kota juga mengenalkan produk UMKM dan potensi yang dimiliki oleh Kota Pendekar. Lawatan delegasi Republik Kenya dan Republik Rakyat Bangladesh di Kota Madiun resmi dimulai. Seremonial pembukaan kegiatan kunjungan kerja itu berlangsung di GCIO, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Senin 18 September. Belasan delegasi dari dua negara rencananya akan berada di Kota Madiun hingga sepekan ke depan. Sejumlah pejabat tanah air juga hadir dalam seremonial ini, seperti perwakilan Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Hendra Satya Pramana, perwakilan Direktur Utama Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional atau LDKPI, Masyuri Suaib, dan Deputi Lalit Bank BKKBN, Muhammad Rizal Martua Damani, serta tidak lupa Wali Kota Madiun Maidi selaku tuan rumah. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan delegasi dari dua negara dan juga pejabat terkait. Kota Madiun menurut Wali Kota memang dulunya disingkiri, namun saat ini dikunjungi dan disinggahi. Bukan hanya dari daerah-daerah di tanah air, tetapi juga tamu dari luar negeri. Wali Kota mengaku siap memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya informasi yang ingin digali delegasi. Kota Madiun memang ditunjuk pusat untuk menjadi lokasi kunjungan Kenya dan Bangladesh. Hal itu lantaran urusan kesehatan reproduksi dan pemasangan KB pasca persalinan di Kota Madiun yang cukup bagus. Hal itu lantaran urusan kesehatan reproduksi dan pemasangan KB pasca persalinan di Kota Madiun cukup bagus. Kota Madiun juga berhasil menekan stunting serta menekan angka kematian ibu dan bayi pasca persalinan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Delegasi Kenya dan Bangladesh mulai melakukan kegiatan di Kota Madiun, Senin 18 September 2023. Para rombongan tamu luar negeri tersebut mengikuti upacara penyambutan di gedung GCIO Kota Madiun. Selanjutnya, Wali Kota Madiun Maidi mengajak mereka menikmati hidangan siang sembari ramah tamah di Balai Kota. Berbagai sajian menggugah selera pun tersedia. Wali Kota juga menyajikan kuliner tradisional dan modern. Adapun sajian tradisional adalah makanan khas Kota Madiun, yakni nasi pecel, juga dipadu dengan menu kambing guling. Selain itu juga ada nasi kebuli sebagai opsi lainnya. Sementara untuk sajian modern tersedia spaghetti dan sup yang disesuaikan dengan lidah luar negeri. Ini juga sebagai antisipasi jika ada yang belum cocok dengan makanan tradisional. Kemudian es kelapa muda dan jus jeruk disediakan sebagai penutup. Rasanya yang segar tentu cocok dengan cuaca siang yang cukup terik di musim kemarau. Wali Kota pun mempersilahkan para tamu untuk menikmati hidangan. Sebagian besar memilih nasi pecel sebagai hidangan santap siang. Wali Kota pun berharap perjamuan yang disediakan oleh Pemkot Madiun bisa memuaskan para tamu. Serta kegiatan studi tiru ini pun berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi 3 negara, baik Kenya, Bangladesh maupun Indonesia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Lawatan delegasi Kenya dan Bangladesh di Kota Madiun berlanjut Selasa 19 September. Di hari kedua tersebut, belasan delegasi dari kedua negara mengunjungi RSUD Kota Madiun. Di Rumah Sakit Plat Merah ini, rombongan melihat langsung bagaimana pola pelayanan rumah sakit hingga berhasil memaksimalkan program keluarga berencana atau KB. Wali Kota Madiun Maidi memang mengantar rombongan ke rumah sakit. Bahkan, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga mengantar ke sejumlah ruang di rumah sakit yang akan dikunjungi. Wali Kota menyebut kunjungan ke rumah sakit perlu untuk memaksimalkan pelatihan, peningkatan program keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi tersebut. Tak hanya soal KB dan kesehatan reproduksi, Wali Kota dan delegasi juga membagikan roti kepada pasien dan keluarga pasien rawat jalan. Paket roti dan susu tersebut setidaknya bisa menemani waktu pengobatan. Wali Kota menyebut kesan rumah sakit yang menyeramkan harus dihilangkan. Sebaliknya, rumah sakit merupakan tempat yang menyenangkan. Jadi orang masuk ke rumah sakit itu jangan sampai rumah sakit itu seolah-olah tempat vonis orang yang orang yang merasa sakit itu percaya dirinya kurang. Tapi dengan kesini senang, tempat dikasih makan, di sini ada bau masakan, rumah sakit itu tidak menakutkan lagi. Masuk ke rumah sakit itu seperti masuk ke restoran. Jadi kalau dia mau disuntik, mau ya tidak apa-apa sudah. Ibaratnya seperti di rumah itu aja. Sehingga dia tidak punya beban psikis masuk rumah sakit. Orang kan image-nya kalau masuk rumah sakit kan, wah orang itu seolah-olah sudah mengalami kesehatan yang berat. Di Madiun tidak boleh. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Madiun, Dr. Muhammad Nur menyebut capaian KB pasca persalinan di RSUD Kota Madiun mencapai 87%. Artinya, mayoritas pasien yang melahirkan di Rumah Sakit Sogaten tersebut langsung memasang KB. Pihaknya memang memiliki sejumlah upaya seperti duta KB, pendampingan ulama melalui tausiah, dan lain sebagainya. Jadi kita tunjukkan ke mereka termasuk teknis bagaimana menyikapi pasien yang ada di rumah sakit ini, mulai dari memberikan konseling, bagaimana kemudian melibatkan keluarga mereka, suami mereka dalam memberikan konseling, terus bagaimana kita memberikan konseling itu ke mereka, ke pasien, bagaimana memasang, bahkan sampai dengan bagaimana kita menyikapi pasien yang menolak KB karena berbeda karena keyakinannya gitu. Jadi kita tunjukkan bahwa di tempat kita tuh ada Ustadz KB yang bisa memberikan informasi hubungan KB dengan dari agama. Terus ada duta KB yang memberikan informasi secara luas mulai dari pendaftaran, kemudian di rawat jalan, di UGD, bahkan di ruang bersalin. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lawatan delegasi Republik Kenya dan Republik Rakyat Bangladesh berlanjut. Belasan rombongan delegasi tersebut kali ini mengunjungi Puskesmas Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Rabu 20 September 2023. Sama seperti sebelumnya, rombongan kedua negara itu ingin belajar lebih jauh soal kesehatan reproduksi, penekanan angka kematian ibu dan anak pasca persalinan, pengendalian penduduk melalui KB pasca persalinan, dan pencegahan stunting pada anak. Sama seperti saat di RSUD Kota Madiun kemarin, program dan inovasi di Puskesmas Sukosari juga membuat delegasi terkesan. Rombongan meninjau satu persatu ruang pelayanan terkait di Puskesmas, mulai ruang gizi, ruang manajemen terpadu balita sakit atau MTBS, ruang KIA dan KB, dan lain sebagainya. Alur penanganan pun dijelaskan secara gamblang, dimulai dari pranikah hingga pendampingan setelahnya. Penanganan menyeluruh itu terbukti efektif menekan kematian ibu dan anak pasca persalinan. Terbukti di Kota Madiun belum ada kasus kematian ibu dan anak pasca persalinan di 2023 ini. The mayor and the team here from Sukosari Health Center for the wonderful work they are doing. We learned a lot, and this information is what we want to take back to Kenya so that we can replicate and do the same work in Kenya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Kota Madiun, Dr. Deni Uryani menyebut, dipilihnya Puskesmas Sukosari lantaran pertimbangan banyak hal. Selain tempat yang representatif, karena memiliki gedung baru,
Puskesmas Sukosari juga memiliki beberapa inovasi, seperti lumbung KB dan leontin mas kawin. Lumbung KB merupakan inovasi untuk menjangkau masyarakat pasangan subur yang belum ber-KB. Sementara leontin mas kawin merupakan inovasi untuk pasangan yang akan menikah. Dan Bangladesh ini ada mereka mempelajari tentang pelayanan kesehatan ibu dan anak dan program keluarga berencana yang ada di puskesmas. Kemarin mereka mempelajari hari pertama hari Senin di tingkat provinsi nasional dan provinsi, kemudian kemarin di tingkat kota, jadi ada rumah sakit dan juga saya kemarin paparan. Terus hari ini ke puskesmas, jadi secara bertingkat bagaimana pelayanan kesehatan ibu dan anak dan KB di segala lini. Besok kita bawa ke Kampung KB Sejahtera, bagaimana nanti di masyarakat mereka harus. Diskopo Kota Madiun melaporkan. Agenda luar ruangan delegasi Kenya di Kota Madiun berlanjut ke Kampung KB Kelurahan Klegen. Pada kunjungan itu, Wali Kota Madiun Meidi mengenalkan berbagai program pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mulai dari lahir hingga lanjut usia. Sesampainya di Kelurahan Klegen, Wali Kota mengajak rombongan ke SDN 02 Klegen untuk melihat proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kemudian, kunjungan berlanjut ke Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang menyediakan berbagai tanaman organik untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar. Selanjutnya, delegasi Kenya juga melihat kegiatan posyandu lansia dan posyandu balita, serta pelayanan keliling yang dilakukan organisasi perangkat daerah pemerintah Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, delegasi Kenya tidak hanya melihat langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat, tetapi juga mendapatkan penjelasan dari pengelola Kampung KB bersama dengan lurah dan camat. Wali Kota berharap kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, baik bagi Kenya, Indonesia maupun Kota Madiun. Hari ini bahwa Kampung KB memang kan ini juara nasional lah, sehingga apa-apa yang kita lakukan insya Allah dia kunjungi, dia lihat semuanya. Oh, dia bagus, hebat, kita ini hebat, bahwa apa yang disampaikan tidak ada yang fiktif sama sekali dan dilihat betul-betul ada. Salut sekali untuk melihat Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Setelah 3 hari mengikuti kegiatan di dalam ruangan, kini giliran delegasi Kenya merasakan kegiatan outdoor di Kota Madiun. Untuk itu, Wali Kota Madiun Meidi mengajak mereka mengunjungi kebun buah di Ngrowo Bening Edu Park. Tidak sekedar jalan-jalan, dalam kesempatan itu, Wali Kota mengenalkan salah satu programnya untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin, yakni melalui kegiatan rujaan. Dalam acara ini, Wali Kota menyajikan berbagai macam buah khas yang sering dijadikan rujak, seperti nanas, pepaya, jambu, dan bengkoang. Kemudian dilengkapi dengan sambal kacang yang diulek bersama delegasi Kenya. Tidak hanya rujakan, dalam kegiatan itu juga diserahkan bantuan berupa tambahan makanan sehat bagi ibu hamil. Kemudian Wali Kota mengajak delegasi Kenya untuk memberi makan ikan di Ngrowo Bening, serta mengenalkan berbagai macam jenis ikan yang ada di kolam. Selanjutnya, Wali Kota bersama rombongan Kenya menikmati sedot madu secara langsung dari sarangnya. Para tamu pun tampak antusias mencicipi madu dengan berbagai macam rasa. Sementara itu, perwakilan Kenya, Maurine Abungo, menyerahkan cindera mata bagi Dirut PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun, Suyoto Harjowiono, yakni ukiran berbentuk binatang gazel yang menjadi simbol bagi Kenya untuk lari dengan cepat meninggalkan kemiskinan, kelaparan, dan wabah penyakit. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kedatangan delegasi Kenya ke Kota Madiun tak hanya untuk mengikuti pelatihan peningkatan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi semata. Lebih dari itu, ia tersebut juga digunakan Wali Kota Maidi untuk promosikan produk UMKM unggulan dari Kota Pendekar. Seperti yang terlihat pada Kamis 21 September sore, Wali Kota Maidi mengajak rombongan delegasi untuk mengunjungi produk UMKM atau UPPKA Kota Madiun yang terpajang di Galeri Dekranasda yang ada di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC. Wali Kota menyebut giat sore hari tersebut sebagai upaya untuk mengenalkan semua potensi daerah yang dimiliki kota. Saat ditanya apakah akan terjalin kerjasama antar negara setelah adanya kunjungan ini, Wali Kota menjawab kemungkinan tersebut sudah di depan mata. Batik, sambal pecel, sama kemungkinan furniture. Cuma dia milih tempatnya ada di Madiun, tapi belinya di mana. Nah inilah yang nanti kita akan komunikasi dengan sama Shirataki. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kehadiran delegasi Kenya ke Kota Madiun tak hanya belajar program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Lebih dari itu, mereka juga belajar tentang sosial budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Madiun. Seperti yang terlihat pada Jumat 22 September 2023, Wali Kota Maidi menyuguhkan budaya Indonesia kepada delegasi Kenya. Mulai dari penampilan tari retno dumilah, pencak silat, hingga reog, semua ditampilkan dengan apik. Seperti yang dikunjungi saat ini, yaitu Padepokan Setia Hati Teratai. Semua bisa hadir, mulai dari ketua seluruh perguruan pencak silat hingga tokoh-tokoh lainnya. Kedepan Wali Kota berharap seluruh padepokan silat bisa menjadi salah satu rute kunjungan wisata daerah milik Kota Madiun. Ke depan, ini sudah kita programkan, nanti wisata dunia, wisata lokal, dan sifatnya wisata nasional, itu bisa kita lewatkan nanti. Bis wisata kita tinggal melewatkan saja, sehingga nanti aktivitas di tempat-tempat budaya itu akan bisa dilihat baik wisata nasional bahkan wisata internasional. Hari ini wisata internasional sudah cukup banyak, maka inilah satu-satunya yang kita uji coba sukses hari ini. Ini nanti akan bisa dilanjutkan wisata-wisata internasional. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
memayu ayuning bawana, ambrasta durhangkara, Suradira Jaya diningrat, lebur dening pangastuti. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga, aku cinta. Aku bangga. Kota Madiun tercinta. Pemprov Jawa Timur bersama pemerintah Kota Madiun menggelar pasar murah sebagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok. Sementara itu, peningkatan pelayanan terus dilakukan Pemkot Madiun dengan bertindak cepat memberikan bantuan bagi warga yang tertimpa musibah. Di samping itu, Pemkot juga melakukan sidak dalam memberantas praktek pungutan liar dan peredaran rokok ilegal. Pasar murah pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai di Kota Madiun. Kegiatan pasar murah tersebut berlangsung di Bagorwil, Madiun. Pasar murah dalam rangka menyongsong HUT ke-78 pemerintah Provinsi Jawa Timur serta stabilisasi harga barang kebutuhan pokok tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kegiatan juga dihadiri sejumlah pejabat, tidak terkecuali Wali Kota Madiun Meidi. Tidak hanya pasar murah, Gubernur dan Wali Kota juga menyalurkan bantuan sosial. Pasar murah diselenggarakan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur bersama Bulog. Beberapa item bahan pokok yang disediakan dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Di antaranya, beras medium dengan harga jual Rp10.200 per kilogram, gula pasir dengan harga Rp13.000 per kilogram, minyak goreng dijual dengan harga Rp13.000 per liter, telur ayam ras dengan harga jual Rp23.000 per kilogram, dan bawang putih dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram. Gubernur Khofifah mengatakan, operasi pasar murah sudah berlangsung di sejumlah lokasi. Sebelumnya, Gubernur juga meninjau operasi pasar murah di Jombang dan Kabupaten Bondowoso. Rencananya, kegiatan ini akan digelar secara bergiliran di berbagai titik di Jawa Timur. Pasar murah ini namanya juga pasar murah, maka harganya semua di bawah HET, semua di bawah harga pasar. Tujuannya adalah untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat, bisa terjangkau kebutuhan pokok mereka. Jadi yang kita lakukan ya di beberapa titik berseiring dengan program kita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebuah rumah di Jalan Jeliwung Gang 6 roboh akibat diterpa angin kencang pada Senin 18 September. Ketua RT setempat pun langsung menghubungi pihak kelurahan agar segera mendapatkan penanganan dari Pemkot Madiun. Respon cepat pun dilakukan pihak kelurahan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait serta mengupayakan bantuan bagi warganya. Dewi Ratna Indah, Lurah Taman mengatakan, pihaknya mendampingi tim dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun untuk menyerahkan bantuan kepada
kepada korban, yakni berupa paket sembako dan pakaian siap pakai. Menurut Dewi, upaya bantuan tidak sampai di situ saja. Pihaknya juga berkoordinasi dengan sejumlah lembaga seperti BPBD dan Basnas untuk bantuan anggaran renovasi rumah dan juga BKAD untuk material milik Pemkot Madiun yang bisa digunakan. Sebagai informasi, bagian rumah yang roboh akibat angin kencang adalah dapur dan kamar mandi yang lokasinya terpisah dari rumah induk. Sementara penghuni di dalamnya terdiri dari 4 orang yang terbagi dalam 2 kakak. Pada siang hari ini telah diserahkan paket sembako untuk keluarga dari Bu Semi, kemudian juga ada bantuan berupa baju anak untuk sekolah ya, seragam sekolah, kemudian juga untuk bantuan-bantuan lain seperti nanti akan diusulkan dalam bentuk material ya, pengusulan material pembangunan lagi rumah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Goes pagi Wali Kota Madiun Maidi kembali berlanjut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu melakukan goes keliling kota sembari mengecek kondisi terkini Kota Pendekar. Di sela perjalanan, orang nomor 1 di Kota Madiun itu bertemu dengan warga dan tidak lupa memberikan bantuan. Rute goes yang ditempuh Wali Kota diantaranya start dari Jalan Merpati, menuju Jalan Serayu, Jalan Asahan, Jalan Ciliwung, dan berhenti di SMP Negeri 1 Kota Madiun. Wali Kota menyebut giat goes kali ini untuk mengecek kondisi terkini Kota Pendekar. Apalagi saat ini Kota Madiun tengah membangun. Berbagai ikon dunia bakal dibawa ke Kota Madiun. Yang terbaru Tugu Monas dan Patung Liberty. Masing-masing akan dibangun di alun-alun dan Patung Liberty akan meramaikan ikon dunia yang sudah ada di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli Kota Madiun melakukan sidak ke sejumlah tempat parkir yang ada di Kota Madiun. Tak hanya mendata juru parkir, tim Saber Pungli juga memberikan imbauan kepada masyarakat setempat agar tidak melakukan kegiatan di luar ketentuan. Sedikitnya 4 lokasi parkir disidak, yakni kawasan Pahlawan Street Center atau PSC, Dr. Sudono, Masjid Agung, dan parkiran Pasar Besar Madiun. Heridian, Ketua Satgas Saber Pungli Kota Madiun menjelaskan keberadaan tim Saber Pungli bertujuan untuk membangun sistem pencegahan praktek pungli yang bisa menurunkan kualitas layanan publik di Kota Madiun. Lokasi parkir ini sudah ada ketentuannya, sudah ada perdanya terkait berapa yang dibayarkan. Dan juga sudah ada PT yang mengelola parkir yang diberikan kewenangan oleh Dinas Perhubungan. Nah ini orang-orangnya harus sesuai dengan data yang ada pada kita. Tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang di luar itu. Kalau ada orang-orang yang tidak terdata, berarti itu namanya bukan petugas parkir, itu adalah parkir liar yang tidak boleh kita biarkan. Dan juga nanti kita sasarannya apakah yang dibayarkan, apakah yang dipungut oleh petugas ini sudah sesuai ketentuan atau belum. Kalau misalnya parkir 2 ketentuannya 2.000, kok ada yang minta 3.000 atau bahkan 5.000 pada jam-jam rame, pada hari Sabtu, malam Minggu, atau saat-saat parkiran penuh dan sebagainya, nah ini kita akan lakukan penindakan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upaya Pemkot Madiun dalam memberantas peredaran rokok ilegal terus digencarkan. Selain memberikan sosialisasi dana hasil cukai hasil tembakau atau DHCHT, Pemkot setempat juga melakukan razia masif ke toko kelontong, grosir hingga warung-warung. Hal itu seperti yang terlihat pada Selasa 19 September. Tim gabungan dari Satpol PP, Bea Cukai, TNI Polri, dan Kejaksaan menyisir sejumlah tempat sasaran yang ada di Kota Pendekar. Dari 4 toko yang didatangi, seluruhnya nihil temuan keberadaan rokok ilegal. Hal itu diamini Kabid Penindakan dan Pelanggaran
pelanggaran Satpol PP dan Damkar Supriyono. Dirinya mengatakan memang Kota Madiun zero kasus rokok ilegal. Kalau lebih pasnya kasus-kasus untuk yang di masyarakat belum menemukan kami. Tapi hasil kemarin dengan cukai terkait dengan juga pemusnahan barang kena cukai rokok itu cukup lumayan. Itu yang lebih domainnya untuk mengurusan itu adalah dari cukai karena punya alat lebih canggih dan Satpol alatnya memang terbatas. Senada dengan pernyataan di atas, perwakilan Bea Cukai Unit Pengawasan dan Penindakan mengatakan meskipun sampai saat ini belum diketemukan rokok ilegal, tak menghentikan pihaknya untuk terus melakukan pengawasan dan penindakan. Pihaknya menghimbau bagi para pedagang agar tidak menjual serta menyediakan rokok ilegal. Untuk saat ini sudah melakukan di 4 titik di beberapa daerah di kota dan di beberapa pasar besar Kota Madiun, dan untuk sampai saat ini tidak diketemukan rokok yang dalam kategori ilegal. Mudah-mudahan Kota Madiun bisa tetap aman dan terjaga dari peredaran rokok ilegal. Himbauan untuk masyarakat Kota Madiun, bagi para pedagang, tolong jangan menjual menyediakan rokok ilegal. Bagi masyarakat pada umumnya, jangan mengkonsumsi atau merokok rokok ilegal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Jelang pemilu 2024, beragam sosialisasi digencarkan kepada para pemilih. Salah satunya melalui Kirap Pemilu 2024. Sementara itu, untuk membekali sejak dini pentingnya disiplin berlalu lintas. Puluhan siswa-siswi mengikuti lomba polisi cilik yang digelar Dinas Pendidikan bersama Satlantas Polres Madiun Kota. Puluhan siswa-siswi setingkat sekolah dasar dengan atraktif dan penuh semangat melakukan baris berbaris. Bukan baris berbaris pada umumnya. Kegiatan itu dilakukan dengan gerakan kreasi dan menggunakan baju khas polisi. Ya, mereka adalah para polisi cilik atau pocil, perwakilan dari 3 kecamatan yang ada di Kota Madiun. Mereka tengah mengikuti lomba yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun bekerjasama dengan Satlantas Polres Madiun Kota, Rabu 20 September 2023. Regu Pocil dari Kecamatan Kartoharjo keluar sebagai juara pertama. Disusul Regu dari Kecamatan Manguharjo juara kedua. Dan Regu dari Kecamatan Taman menjadi juara ketiga. Berdasarkan penuturan Kabid Kurikulum, Pembinaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Kota Madiun, Slamet Haryadi, pemenang juara pertama berhak mewakili Kota Madiun untuk maju ke ajang yang sama di tingkat provinsi. Yang menang nanti kita lakukan pembinaan. Kemudian sesuai dengan agenda yang kami kerjasama dengan Polresta, ada di tingkat provinsi atau tingkat Polda. Kami menunggu informasi lebih lanjut dari Polresta, kapan pemenang ini nanti akan dipertandingkan atau dilombakan di tingkat Polda Jawa Timur. Lebih lanjut, Haryadi mengatakan tujuan dari lomba ini sebagai implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Selain itu, juga untuk membentuk karakter kreatif dan membekali sejak dini pentingnya disiplin berlalu lintas. Haryadi berharap kegiatan ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi yang lain, serta mengingatkan kepada teman, orang tua, dan masyarakat bahwa ketertiban berlalu lintas itu merupakan hal utama karena berkaitan erat dengan keselamatan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kirap Pemilu 2024 berjalan sukses di Kota Madiun, Kamis 21 September. Berbagai kegiatan tersaji, mulai pawai kirap pemilu, deklarasi dan penandatanganan deklarasi, serah terima bendera kirap, hingga berbagai hiburan musik juga seni dan budaya. Puncak acara yang berlangsung di Pahlawan Business Center PBC ini semakin menarik dengan dihadiri sejumlah pejabat publik, tak terkecuali Wali Kota Madiun Maidi. Wali Kota mengatakan masyarakat juga wajib memahami aturan-aturan yang menjadi pedoman pemilu. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap KPU dan Bawaslu agar maksimal dalam menjalankan tugas. Sosialisasi ini akan berlangsung selama 8 hari ke depan. KPU menurut Wali Kota harus aktif mensosialisasikan segala sesuatu terkait pemilu secara langsung maupun tidak langsung.
kirap pemilu 2024. Silahkan sosialisasi pada masyarakat. Kita bebaskan, tetapi membawa koridor-koridor aturan yang ada. Kita bekerja, komandannya aturan yang sudah ditentukan. Insya Allah dengan kondisi ini akan membawa hasil kota ini semakin lama semakin baik, bukan semakin lama semakin mundur. Kirap Pemilu 2024 tersebut merupakan kegiatan berkelanjutan. Sebelumnya, kegiatan serupa berlangsung di Kabupaten Madiun. Tak heran, juga diadakan serah terima bendera Pataka dari KPU Kabupaten Madiun kepada KPU Kota Madiun. Bendera Pataka tersebut akan berada selama 8 hari di Kota Pendekar sebelum berlanjut ke daerah lain. Selama 8 hari tersebut juga akan dilakukan berbagai kegiatan sosialisasi terkait pemilu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda, yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Teknologi informasi semakin berkembang dewasa kini. Masyarakat wajib mengikuti agar tidak tertinggal. Berbagai kemajuan teknologi informasi bisa menjadi sarana promosi yang baik, seperti yang dilakukan Perguruan Pencaksilat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda atau PSHWTM, yang juga sudah merambah dunia podcast tersebut. Berbagai topik menarik seputar pencaksilat pun mengemuka. Hal itu sesuai dengan tema yang diangkat, yakni peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya di Kota Pendekar. Pemerintah, menurut Wali Kota, harus terus berupaya mengoptimalkan potensi seni budaya, khususnya pencaksilat. Salah satunya terkait pembangunan tower air PDAM dengan menambah ikon pencaksilat. Hal itu merupakan salah satu upaya untuk menguatkan brand pencaksilat sekaligus menjadikan daya tarik wisatawan tersendiri. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini masih akhir bulan nanti. Kendati begitu, perayaan sudah dimulai dari sekarang. Seperti pengajian umum di kediaman Habib Hamzah, Jalan Soekarno-Hatta yang berlangsung Sabtu 16 September malam. Pengajian untuk menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan dihadiri Wali Kota Madiun Maidi. Dalam beberapa kesempatan, Wali Kota menyebut nuansa religi penting untuk selalu dibangun. Salah satunya bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar keagamaan. Hal ini diharapkan bisa semakin meningkatkan keimanan masyarakat. Nuansa religi tersebut akan bisa mewujudkan Kota Madiun yang semakin baik ke depannya. Meningkatkan keimanan tidak hanya melaksanakan ajaran agama, namun juga bisa dari meneladani tokoh-tokoh besar sebelumnya. Bagi umat muslim, tentu ada Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi panutan. Wali Kota berharap peringatan Maulid Nabi tidak sekedar seremonial belaka, namun wajib menjadi sarana evaluasi bagi umat muslim dalam meneladani Nabi Muhammad SAW. Umat muslim patut bersyukur memiliki panutan seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau panutan yang komplit mulai tingkah lakunya, tutur katanya, hingga pemikirannya. Wali Kota berharap dengan memperingati kelahiran Rasulullah, umat muslim khususnya di Kota Madiun terus mengingat segala tuntunan dan ajaran beliau. Sementara itu, pengajian ditutup dengan tausiah Habib Novel bin Muhammad Al-Aidrus dari Solo. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Madiun. Dengan begitu, sumber daya manusia atau SDM di Kota Pendekar juga diharapkan semakin berkualitas. Untuk itu, sejumlah program dan kegiatan dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Madiun. Salah satunya menyediakan WiFi gratis sebagai sarana belajar. Pengadaan 3.000 titik WiFi gratis ini pun semakin didukung dengan program laptop bagi siswa SD dan SMP di Kota Madiun. Bekerja sama dengan Google Indonesia, upaya penguatan IT di Kota Madiun juga semakin ditingkatkan. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan bahwa Pemkot Madiun juga menyediakan program beasiswa bagi 1.000 anak Kota Madiun. Saat ini, mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Lebih lanjut, Wali Kota berharap upaya peningkatan pendidikan ini juga dibarengi
Wali Kota berharap upaya peningkatan pendidikan ini juga dibarengi dengan semangat para siswa untuk terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan yang dimiliki, serta meningkatkan keterampilan sebagai bekal mereka di masa depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasi atas diselenggarakannya kejuaraan kota atau Kejurkot Basket Tridharma Cup 2023 di lapangan basket Kelenteng W Ingkyong, Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu turut hadir pada babak akhir pertandingan Minggu 17 September 2023. Kejurkot Basket Tridharma Cup 2023 telah berlangsung sejak 8 September yang lalu. Kegiatan ini diikuti peserta mulai jenjang SD hingga SMA di Kota Madiun. Wali Kota pun berharap kegiatan ini bisa menjadi ajang penjaringan atlet basket berbakat di Kota Madiun, sehingga bisa memperkuat tim Kota Madiun dalam laga pertandingan di kancah yang lebih besar. Lebih lanjut, Wali Kota juga mengatakan bahwa Pemkot Madiun memberikan suntikan semangat sebagai apresiasi terhadap para atlet yang berprestasi, mulai dari uang pembinaan, beasiswa, hingga pekerjaan di lingkup Pemkot Madiun. Seperti halnya pada Propro 8 tahun ini, Kota Madiun menyiapkan anggaran 1,2 miliar rupiah sebagai hadiah bagi atlet yang menyumbangkan medali. Adapun penghargaan yang diberikan adalah 40 juta rupiah untuk emas, 30 juta rupiah untuk perak, dan 10 juta rupiah untuk perunggu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Futsal Wali Kota Cup 2023 resmi berakhir. Seluruh pertandingan menarik tersaji sejak awal kompetisi yang berlangsung di Gor Stadion Wilis Kota Madiun tersebut. Wali Kota Madiun Maidi kembali hadir di partai pamungkas untuk menyerahkan piala sekaligus menutup gelaran kompetisi. Orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut berharap hadirnya kompetisi bisa menjadi ajang peningkatan kualitas atlet futsal Kota Madiun dan juga sekitarnya. Berbagai event olahraga memang terus tersaji di Kota Pendekar. Hal itu sekaligus sebagai sarana pembibitan atlet-atlet potensial. Pemerintah Kota Madiun memberikan banyak perhatian kepada para atlet, mulai dari sarana dan prasarana hingga reward jika meraih prestasi. Seperti pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Jawa Timur yang baru saja digelar, pemerintah Kota Madiun menyiapkan reward hingga total 1,2 miliar rupiah. Hadirnya kompetisi futsal tersebut bisa memudahkan pengurus cabang olahraga untuk melakukan pemantauan sekaligus mencari pembibitan atlet. Seperti diketahui, pemerintah Kota Madiun juga mengirimkan atlet futsal di gelaran Porprov kali ini. Namun, memang belum berhasil menyumbangkan medali. Wali Kota berharap cabang olahraga futsal ke depan bisa memberikan prestasi untuk Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Abu merah sama hitam itu ada sekitar 800 meter. Penyediaan penerangan jalan umum atau PJU dan pavingisasi merupakan salah satu proyek yang menjadi perhatian Wali Kota Madiun Maidi. Untuk itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut menghimbau semua pihak untuk bekerja optimal. Hal ini seperti diungkapkan Wali Kota Madiun saat menggelar rapat koordinasi persiapan PJU dan pavingisasi di ruang 13 Balai Kota Madiun, Selasa 19 September. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga kembali menginvestasi kemampuan masing-masing mitra penyedia bahan baku proyek PJU dan pavingisasi. Mantan Sekda Kota Madiun tersebut berharap seluruh pengusaha mampu menyediakan kebutuhan Pemkot Madiun sesuai target waktu yang ditentukan. Wali Kota berharap seluruh proyek pembangunan Kota Madiun bisa berjalan lancar, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi seluruh warganya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Event senam lansia dimanfaatkan Wali Kota Madiun Maidi untuk menyampaikan capaian yang telah diraih Kota Madiun kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Wali Kota sebagai kepala daerah dan juga untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap Kota Pendekar.
Hingga saat ini, sudah ada 163 prestasi yang diraih oleh Kota Madiun. Dan yang terbaru, Wali Kota meraih penghargaan sebagai kepala daerah yang peduli terhadap sensor mandiri. Penghargaan ini diberikan oleh Lembaga Sensor Film di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Atas tercapainya penghargaan ini, Wali Kota Madiun Maidi berharap insan perfilman Indonesia bisa hadir ke Kota Madiun dan membuat film di Kota Pendekar. Dengan begitu, Kota Madiun akan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Lebih lanjut, Wali Kota juga berpesan kepada para lansia untuk tetap produktif meskipun sudah lanjut usia, tentunya dengan kegiatan yang dapat diikuti oleh para lansia. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan juga ditunjukkan oleh perusahaan swasta. Hal ini seperti yang dilakukan oleh PT AC Hardware Indonesia Tbk di Kota Madiun. Sabtu, 16 September 2023, Pusat Perlengkapan Rumah Tangga dan Gaya Hidup itu menggelar kegiatan bersih-bersih di Sungai Bantaran, Kota Madiun. Kegiatan itu juga sekaligus memperingati World Clean Up Day 2023. Dalam kegiatan yang diikuti oleh seluruh karyawan AC Hardware itu, mereka membersihkan area Sungai Bantaran. Apalagi saat musim kemarau ini, Sungai Bantaran mengalami kekeringan di sebagian wilayah, sehingga memunculkan tren baru bagi anak muda, yakni menikmati senja di tengah sungai. Namun, sayangnya tren ini memberikan dampak berupa penumpukan sampah di area sungai. Selain membersihkan sampah, AC Hardware juga menyerahkan alat kebersihan berupa 3 tempat sampah dan 5 sapu lidi kepada petugas di Sungai Bantaran. Sementara itu, Subkor Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Perkim Kota Madiun, Johan Adrianto, mengapresiasi acara yang digelar AC Hardware. Hari ini kita tadi dapat bantuan dari AC Hardware untuk fasilitas peralatan kebersihan, pin dorong, dan sapu. Dan dari tim AC Hardware sendiri tadi sudah berkolaborasi dengan tim Perkim untuk pembersihan area bantaran Kali Madiun itu untuk pembersihan sampah. Dan lumayan kita tadi sudah bekerjasama dengan baik, dan harapan saya ini ada peningkatan kepedulian dari masyarakat maupun pihak swasta untuk dalam menjaga kebersihan kota kita, Kota Madiun, gitu. Dan harapan saya juga dengan melihat ada bentuk-bentuk kepedulian ini, masyarakat semakin paham tentang gimana metode yang benar untuk pembuangan sampah, kayak gitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Sore-sore makan tahu wali, nonton terus Madiun This Week. Saya Kiki Deslia bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.